Hai, selamat datang di channel ini. Kembali lagi bersama Aldi. Di video kali ini, saya ingin membandingkan dua monitor yang cukup laris di pasaran, yaitu Samsung S24R350 dengan LG 24MK600. Kedua monitor ini mungkin memang bukan yang paling value for money untuk monitor di bawah 2 juta, tetapi monitor lain yang terbilang value for money tersebut sangat goib di pasaran. Sehingga menurut saya, monitor Samsung dan LG inilah pilihan yang recommended di bawah harga 2 juta dan stoknya pun mudah kalian dapatkan. Untuk monitor Samsung S24R350, harga termurah yang bisa saya temukan di marketplace adalah Rp1.537.000. Sedangkan untuk si LG di Rp1.789.000. Dengan perbedaan harga sekitar Rp250.000, apa aja sih perbedaannya? Yuk langsung aja kita bahas. Pertama, dari desainnya terlebih dahulu. Untuk urusan desain, setiap orang memiliki seleranya masing-masing. Kedua monitor ini sudah menggunakan desain bezel-less di bagian sisi atas dan kanan kiri layarnya. Untuk si LG, semua warna bodinya full black, sedangkan Samsung berwarna grey untuk bagian bezel bawah layarnya. Desain kakinya pun berbeda, LG menggunakan desain seperti huruf U, sedangkan Samsung seperti huruf V. Untuk desain back panelnya, LG lebih mengkotak, sedangkan Samsung lebih rounded dengan ketebalan yang cukup mirip-mirip. Kalau dilihat dari samping, monitor Samsung terkesan lebih tipis, karena ketebalan bagian sampingnya memang lebih tipis dibandingkan dengan si LG. Di bagian bezel bawah monitor Samsung, terdapat LED indikator untuk si monitornya, sedangkan di LG tidak ada. Ukuran kaki dan stand monitornya lebih tebal di Samsung dibandingkan LG. Poin plusnya di Samsung adalah monitornya lebih kokoh jika meja kita sedikit terguncang. Sedangkan poin plusnya di LG, karena memang ukuran kaki dan stand monitornya lebih kecil, maka tidak terlalu memakan space di meja kalian. Sehingga dengan meja yang ukurannya sama, ketika kedua monitor tersebut dipepetkan ke tembok, di monitor LG kalian bisa mendapatkan jarak antara mata dan monitor itu lebih jauh. Kedua monitor ini bisa tilting ke atas dan ke bawah. Untuk tilting ke bawah, LG lebih unggul sekitar 2 derajat lebih jauh dibandingkan Samsung. Tetapi untuk tilt up-nya, Samsung lebih unggul karena di monitor Samsung bisa tilt up lumayan jauh dibandingkan dengan LG. Feeling saat tilt up dan tilt down pun lebih terkesan smooth dan solid di monitor Samsung. Jarak antara bagian bezel bawah monitornya ke meja lebih rendah di LG dengan jarak sekitar 9 cm. Sedangkan di Samsung sekitar 10,5 cm dengan menggunakan kaki dan stand monitor bawaan tentunya. Kalau kalian ingin menggunakan setup dual monitor dengan salah satu monitor ini, pastikan kalian menggunakan monitor yang sama agar tidak ada perbedaan spesifikasi dan ketinggian antara monitor satu dengan yang lainnya. Sekarang beralih ke bagian belakang. Untuk port yang disediakan, LG lebih unggul karena memiliki 2 HDMI, 1 di-sub dan audio output. Sedangkan Samsung hanya memiliki 1 HDMI dan 1 di-sub. Di monitor Samsung S24R350 memiliki kabel manajemen di bagian belakang stand monitornya, sehingga pengaturan kabel bisa lebih mudah dan terlihat lebih clean. Kalau kalian ingin menggunakan bracket monitor, kedua monitor ini sama-sama memiliki face mount berukuran 75x75 mm. Model dari power adaptornya yang diberikan juga berbeda. Untuk di LG, adaptornya langsung berada di bagian kepala kabelnya, sedangkan di Samsung berada di tengah-tengah kabelnya. Kalau untuk kabelnya sendiri, lebih tebal kabel power adaptor yang diberikan di monitor Samsung dibandingkan LG. Begitu juga dengan kabel HDMI-nya. Kabel HDMI di Samsung lebih tebal dan terlihat kokoh dibandingkan LG. Kelebihan kabel yang lebih tipis adalah lebih mudah untuk ditekuk. Sedangkan kabel yang lebih tebal memang terkesan lebih kokoh tetapi sedikit lebih sulit untuk ditekuk. Sekarang kita bahas spesifikasi layar dari kedua monitor ini berdasarkan apa yang ditulis oleh brandnya masing-masing. Kedua monitor ini sama-sama memiliki ukuran 23,8 inch, resolusinya Full HD, aspek rasio 16:9, brightness minimum di 200 nits, maksimum di 250 nits, kontras rasio 1000:1, response time 5 ms gray to gray, 72% NTSC, refresh rate 75 Hz, panelnya IPS, dan flat display. Lah, kok sama ya? Apakah emang benar-benar hasilnya bakal sama? Yuk kita lihat hasil tesnya. Tapi sebelum itu saya mengingatkan kalau nanti hasil reproduksi layar monitornya akan berbeda dengan apa yang saya lihat dengan mata. Karena hasil yang kalian lihat sudah terproses oleh si kamera. Semua settingan sesuai bawaan pabrik, tidak ada yang saya ubah sama sekali kecuali di brightness-nya aja. Pertama, tes brightness. Dengan brightness sama-sama 0%, monitor Samsung bisa menampilkan brightness yang lebih redup ketimbang LG.
Ketika brightness-nya saya fullkan 100%, monitor Samsung terlihat lebih terang dibandingkan LG. Kalau untuk menyetarakan, kira-kira Samsung butuh brightness sekitar 90% dan LG sudah 100%. Ini saya sertakan foto panel dari kedua monitor yang sudah saya usahakan semirip mungkin dengan apa yang saya lihat oleh mata. Meskipun tidak mirip 100%, setidaknya kalian bisa mendapat gambaran lah apa yang saya maksud. Hasil warna yang ditangkap kamera memang kedua monitor ini terlihat lebih saturate dan kontras dari aslinya. Menariknya, hasil tangkapan kamera untuk monitor LG sangat terasa sekali saturation dan kontras boost-nya. Jadi untuk monitor LG, apa yang kalian lihat saat ini cukup berbeda jauh dengan apa yang saya lihat oleh mata saya. Sedangkan untuk monitor Samsung lebih mirip dengan apa yang saya lihat oleh mata, meskipun memang ada sedikit saturation dan kontras boost. Karakteristik warnanya juga cukup berbeda. Saya tidak bisa memastikan mana yang lebih akurat karena menurut saya untuk monitor di bawah harga 2 jutaan mungkin bisa dibilang keakuratannya ya sekitar 90-an%. Kalau saya bandingkan dengan apa yang saya lihat oleh mata saya, bukan seperti yang sedang kalian lihat di layar kalian saat ini, karakteristik warna dari monitor Samsung memang terasa lebih tinggi saturasi dan kontrasnya. Saya coba bandingkan dengan menggunakan video dari Best Indotech dan di sini memang terlihat warna dari monitor LG terasa lebih pucat dan memang lebih kurang kontrasnya jika dibandingkan dengan monitor Samsung. Untuk di monitor Samsung memang terlihat lebih saturate dan kontras, tetapi menurut saya tetap nyaman untuk dilihat dan warna skin tone-nya terbilang masih cukup aman di monitor Samsung. Overall, kalau menurut mata saya lebih nyaman melihat karakteristik warna dari si monitor Samsung S24 R350. Kalau kalian lebih suka karakteristik warna dari monitor LG, juga silahkan karena hal tersebut merupakan preferensi masing-masing. Kalau kalian menggunakan kedua monitor ini untuk editing video, saran dari saya yang penting menurut kalian sudah cukup terlihat balance warna video kalian. Ya seharusnya nggak akan terjadi shifting yang cukup jauh di monitor-monitor lain yang mungkin memiliki spesifikasi yang lebih tinggi dari kedua monitor ini. Response time 5 ms, refresh rate 75 Hz di kedua monitor ini tidak terlalu terasa perbedaannya dibandingkan 60 Hz dan viewing angle-nya juga sudah sama baiknya. Kalau dilihat dari depan, untuk mengakses OSD-nya terdapat tombol di bagian kanan belakang untuk Samsung dan untuk LG di bagian tengah di bawah logo LG-nya. Isi menu OSD di kedua monitornya hampir sama. Yang jadi fitur plus menurut saya untuk monitor LG adalah terdapat fitur Black Stabilizer. Jadi kalian bisa menerangkan bagian gelapnya atau warna hitam agar tidak terlalu kontras. Sehingga kalau misalnya kalian sedang main game CSGO contohnya, terus kalian lagi ada di bagian yang cukup gelap, maka kalian bisa melihat dengan lebih jelas di bagian gelap tersebut dibandingkan teman kalian yang menggunakan monitor yang tidak memiliki fitur Black Stabilizer. Satu lagi fitur plus di monitor LG adalah kita disediakan picture mode di mana terdapat beberapa preset warna untuk monitornya seperti mode reader, foto, cinema, color weakness, dan game yang bisa kita pilih sesuai dengan selera kita. Salah satu fitur plus di monitor Samsung adalah ketika kita ingin mengatur brightness monitornya, kita tinggal mengarahkan joystick OSD-nya ke atas atau ke bawah dan kita langsung bisa mengatur brightness-nya sesuai keinginan kita. Selain mengatur brightness, kalian juga bisa mengatur kontras dan sharpness. Menurut saya, itu adalah fitur kecil yang sering saya pakai dibandingkan fitur-fitur lain untuk sebuah monitor. Kedua monitor ini sama-sama memiliki garansi 3 tahun dengan 1 tahun pertama untuk spare part dan 2 tahun berikutnya hanya jasanya aja. Kesimpulannya, menurut saya kedua monitor ini layak sekali kalian jadikan pilihan untuk monitor di rentang 1,5 sampai 1,8 jutaan. Kalau kalian user biasa yang hanya butuh monitor yang bagus untuk kegiatan sehari-hari dengan budget 1,5 jutaan, saya menyarankan kalian untuk ambil Samsung S24 R350 karena overall build quality, karakteristik warna layarnya, dan fitur-fitur yang diberikan sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tetapi kalau budget kalian bisa sampai ke LG 24MK600, tidak ada salahnya juga untuk milih LG karena dia memiliki 2 HDMI input, kemudian fitur Black Stabilizer untuk kalian para gamer, tidak terlalu memakan space di meja kalian, dan mungkin kalian lebih suka karakteristik warna yang lebih rendah saturasi dan kontrasnya dengan overall build quality yang memang sedikit di bawah Samsung S24 R350. Kalau saya sendiri, monitor yang cocok dengan kebutuhan saya adalah si Samsung S24 R350. Saya sudah menjelaskan semua kelebihan dan kekurangan yang saya temukan di kedua monitor ini. Kalian tinggal sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian masing-masing. Well, itulah dia video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel ini beserta aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Terima kasih sudah menonton dan bye-bye.